Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas insyaAllah. Jelas. Jelas Habib. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus sahabat-sahabat yang rutin setiap bulan mendengar, bermuzakarah, bermusyawarah, satu sama lain saling memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini alhamdulillah Al-Fagir berada di rumah ya, malam Kamis ya, malam Kamis ya, Masya Allah, tabarakallah. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini adalah berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, karena Rasulullah SAW katakan dan sering saya sampaikan, Rasulullah SAW katakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi, banyak manusia tertipu dari dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat, dan nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang. Diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu luang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, namun terkadang kita ini nggak pernah sadar bahwa itu adalah yang mahal. Manusia itu terkadang lupa dengan sesuatu yang mahal karena bagi dia mungkin dia mendapatkan sesuatu karena usaha dia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu contoh yang pernah kita bahas juga, ada seorang adik yang datang kepada Nabi, ada seorang adik kakak dia datang kepada Nabi, kakaknya curhat. Bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini adik saya ini malas banget kerjanya. Maunya baca Quran, baca hadis terus. Yang difikirkan sama dia ilmu aja. Sementara dia sudah berumur, nggak kayak saya, cari uang terus-menerus, sehingga Allah berikan kepada saya kemudahan di dalam mendapatkan harta. Sampai saya kaya raya semuanya sebab usaha. Tapi tolong ya Rasulullah, nasihati adik saya ini supaya mau juga ngurusin ekonomi, ngurusin pekerjaan, ngurusin bisnis, supaya dia benar jalannya. Kasihan ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Singkat, padat Rasulullah, tepat. Kata Rasulullah, la'allaka turzaqu bihi. Apa kata Nabi? Bisa jadi kamu itu dipermudah rezekinya gara-gara dia baca Quran sama hadis. Bisa jadi nampaknya sepertinya kamu usaha sana sini. Kalau misalnya adik kamu ikut kerja juga, belum tentu kamu mendapatkan kemudahan seperti ini. Biarinlah, kita bagi-bagi kerjaan. Yang satu bagi kerja, yang satu kerja di dia praktek di dalam ekonomi atau dalam bisnisnya. Yang satu dia bagian apa? Bagian jaga gawang, doain di rumah. Supaya apa? Supaya semakin mudah mendapatkan sesuatu. Terkadang kita lupa. Nah, ini kan usaha saya dari kecil, saya dari awal saya ini banting tulang sendirian, tidak ada yang bantu, tidak ada yang, sementara adik saya atau kakak saya sibuk dengan doa saja, dakwah saja, belajar saja, nggak ada ngurusin gitu nyari uang, maunya saya terus yang bagi. Nah, kata Nabi, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi kamu itu dipermudah rezekinya karena keberadaan dia. Kalau dia udah nggak begitu lagi, bisa jadi harta kamu yang kamu biasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala hilang begitu saja. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih nikmat luang kepada kita, waktu luang. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang nikmat ini ya, di rumah nyantai, terus bisa bermusyawarah, bermuzakarah, mau berjam-jam juga bisa, nyantai. Ini mahal sekali nikmat seperti ini ya, nikmat yang
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan insya Allah kita akan meneruskan pelajaran kita masih tentang bab ilmu. Sebenarnya masih panjang tentang ilmu ini, ya. Namun kita sudah buktikan bahwa sesungguhnya dari kitab Habib Zain ini saja kita sudah berbulan-bulan, mungkin sudah sampai 1 tahun ya, atau lebih sih, Setahun lebih dah, Habib. setahun Ya, lebih yang kita ya, bab bahas ilmu masih belum tentang selesai. bab ilmu belum selesai lagi, malah masih di awal-awal, dan itu pun terkadang sebagian yang pengganti dia baca agak cepat, ya, dibaca terus menerus sampai kepada bab yang sekarang kita berada padanya. Intinya apa? Ilmu itu luas. Makanya kata ulama, al-ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu adalah lautan yang tidak bertepi. Ya, panjang sekali, luas sekali, tidak ada ujungnya. Katanya, ma hawal ilma qattu ahadun la walau marasahu alfa sanah. Tidaklah salah seorang di antara kita akan menggapai semua ilmu walaupun dia terus-menerus belajar sampai ribuan tahun. Nah, sekarang kita di dalam halaman berapa? 103 ya. Ya, 103 Habib. 103 Bab baru ya. bab baru, fasal yang kelima. Fi fadli talabatil ilmi wal mutafaqqihina fid din. Keutamaan penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang mengambil pemahaman fiqih di dalam agama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Beliau katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, atau menyalakan handphonenya untuk mendengarkan ilmu, atau mencari sesuatu untuk bisa dapatkan ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia dalam keadaan di jalan Allah, dalam keadaan berjihad di jalan Allah, sehingga dia menyelesaikan programnya, sehingga dia menyelesaikan kegiatannya, sehingga dia pulang. Maksudnya dari situ adalah menyelesaikan kegiatannya. Artinya kalau kita wafat dalam keadaan seperti ini sekarang ini, artinya kita dalam keadaan apa? Jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menuntut ilmu, dia dalam keadaan berjihad di jalan Allah sampai programnya selesai. Sampai acaranya selesai. Sampai kegiatannya selesai. Sampai dia pulang dari menuntut ilmu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tammatin hajjatuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir. Al-Imam Hakim juga meriwayatkannya di Mustadrak. Ya, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata Al-Mundhiri dalam Targhib, ya, rijaluhu mawthuqun kulluhum. Ya, perawinya mereka adalah orang yang thiqah semuanya. Nabi Muhammad SAW katakan, orang yang berjalan ke masjid tidak menginginkan dari kedatangannya ke masjid tersebut kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan pahala serupa seperti orang yang pergi haji yang sempurna hajinya. Jadi dia mendapatkan pahala serupa seperti orang yang pergi haji. Yang saya pahami di sini, Nabi Muhammad katakan orang yang pergi ke masjid untuk belajar dan mengajar. Artinya apa? Pada masa itu sudah berlaku hal yang seperti itu. Jadi jangan dibatasi bahwa masjid hanya tempat untuk sholat saja. Buktinya di sini dikatakan orang yang pergi ke masjid tidak menginginkan dari datangnya ke masjid tersebut kecuali untuk belajar. Berarti di sini disebutkan untuk tidak sholat, bukan untuk sholat, bukan untuk zikir, tapi datang ke situ untuk belajar atau mengajar, maka tidaklah dia pulang kecuali dia akan mendapatkan pahala serupa seperti orang yang pergi haji. Kemudian Nabi Muhammad SAW tekankan lagi, sempurna hajinya, orang yang hajinya sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa ketika sahabat yang lain radhiyallahu anhu tapi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Karena Ibn Abbas, Abdullah ini orang Islam dan bapaknya Abbas juga orang Islam. Makanya dikatakan radhiyallahu anhuma.
Ya, jadi kalau di kitab-kitab hadis itu biasanya kalau dianya adalah orang yang Islam tapi orang tuanya bukan Islam radhiyallahu anhu. Tapi kalau disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, biasanya kedua-duanya didoakan ataupun dikatakan mereka semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibn Abbas, siapa Ibn Abbas? Sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Abdullah bin Abbas ini pemahaman di dalam agama dan ajarkanlah dia takwil. Takwil itu apa? Mentafsirkan sesuatu yang rumit. Takwil. Takwil Al-Quran kah? Takwil mimpi kah? Takwil sesuatu yang tidak difahami oleh sebagian orang tapi dia memahaminya. Itu namanya takwil. Atau tafsir. Atau penjelasan kepada sesuatu yang rumit. Itu Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkanlah beliau tafsir sehingga sahabat yang terkenal ya menulis tentang tafsir Al-Qur'an di antaranya adalah Sayyidina atau yang paling terkenal di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu Nabi ini adalah putra dari seorang wanita bernama Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra adalah putri dari Hindun bintu Auf. Yang sering saya katakan Hindun binti Auf adalah wanita yang paling banyak keberkahannya. Wanita yang paling banyak keberkahannya karena dia punya anak-anak semuanya perempuan dan dinikahi oleh orang-orang hebat. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra menikah dengan Al-Abbas. Ya. Lubabah Al-Kubra bintil Harith itu menikah dengan Al-Abbas, punya anak namanya Abdullah ibni Abbas. Lubabah Al-Kubra punya adik namanya Lubabah As-Sughra, menikah dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah, punya anak Khalid ibn Al-Walid. Jadi Abdullah ibn Abbas sama Khalid bin Walid itu adalah sepupu. Lubabah As-Sughra, Lubabah Al-Kubra, ibu Sayyidina Abbas, ibu Sayyidina Khalid, itu memiliki saudari perempuan juga bernama Maimunah. Siapa Maimunah? Istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putrinya Harith ada 3, Maimunah bintil Harith, Lubabah As-Sughra, Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra adalah ibunya Abdullah bin Abbas, Lubabah As-Sughra adalah ibunya Khalid bin Walid, Maimunah adalah istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika masuk Islam, Khalid bin Walid beliau berada di rumahnya Siti Maimunah. Kenapa? Karena bibinya. Istri Nabi itu bibinya. Abdullah bin Abbas juga senantiasa di rumah bibinya Maimunah, ya. Sehingga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini adalah contoh orang alim yang bijak dan banyak uangnya. Ya, dan beliau termasuk menjadi penasehat ya bagi kerajaan dan bagi orang-orang yang dekat kepada beliau di kota Makkah beliau hidupnya. Kota Makkah dan kota Madinah. Abdullah bin Abbas, sahabat yang masih kecil ketika Rasulullah SAW wafatnya. Ketika Rasulullah wafat usianya masih sekitar 9 tahunan begitu. 9 atau 8 tahun. Usianya masih sangat muda. Namun sering mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan pernah Rasulullah salat bersama Sayyidah Maimunah, Abdullah bin Abbas ikut di belakang Sayyidatuna Maimunah, atau di belakang Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anil jami'. Abdullah bin Abbas ini kalau saya baca biografi kehidupan beliau itu nikmat sekali. Artinya beliau itu sering didatangi tamu dari pagi sampai waktunya tidur. Jadi seakan-akan di depan rumah beliau itu ada orang yang berjaga dan mengatakan kepada tamu yang sudah antri, sekarang adalah waktunya untuk bertanya fiqih, silakan yang mau bertanya fiqih masuk. Setelah mereka keluar, sekarang waktunya untuk belajar tafsir, siapa yang mau bertanya tentang tafsir silakan masuk. Setelah mereka keluar dikasih tahu lagi, sekarang pukul 10. Waktunya apa? Waktunya orang-orang yang mau belajar tentang bahasa Arab atau qawaid bahasa Arab atau segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Arab.
Setelah keluar dikatakan lagi, sekarang waktunya untuk orang-orang yang ingin bertanya dalam masalah ilmu nasab atau yang semisalnya. Jadi semua ilmu beliau kuasai. Kalau orang itu biasanya apa? Identik dengan penguasaan kepada satu ilmu. Tapi kalau beliau ya, membuka rumahnya untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari berbagai ilmu. Subhanallah. Abdullah bin Abbas juga menerima. Sekarang waktunya bagi pemerintahan yang mau minta masukan daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian ada waktu lagi, sekarang waktunya bagi orang-orang yang mau bertanya tentang hubungan keluarganya atau yang semisalnya. Kemudian ada lagi, sekarang waktunya apa? Waktunya siapa-siapa yang kurang makan atau kurang daripada hartanya. Sekarang waktunya kami berbagi makanan kepada orang-orang yang kurang mampu. Di dalam setiap ilmu beliau menguasai. Makanya orang tersebut beliau amatlah hebat, bagaimana tidak. Nabi Muhammad doakan Allahumma faqihhu, ya Allah jadikanlah dia orang yang berilmu. Doa Nabi, tentu Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu Allah akan kabulkan sebagaimana Allah sendiri yang memfirmankan di dalam ayat Al-Quran. Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari seorang sahabat bernama Al-Abbas. Al-Abbas itu siapa? Pamannya Nabi yang masuk Islam pada tahun ke-8. Jadi agak terlambat masuk Islamnya. Ada yang mengatakan beliau dari awal sudah masuk Islam, tapi jadi mata-matanya Nabi di kota Makkah. Makanya Nabi Muhammad SAW banyak tahu kisah orang Mekah dari pamannya ini Abbas. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Ya, Al-Abbas masuk Islamnya pada tahun ke-8. Terus cerita tentang Al-Abbas bantu Nabi di Aqabah. Al-Abbas bantu Nabi ketika ada peperangan Badar dan Uhud dan semisalnya. Kenapa? Ya, yang namanya keponakan siapa sih yang nggak sayang, kata sebagian. Ya, ponakan kan masa nggak sayang sama keponakan sendiri. Tapi untuk keyakinan tetap Al-Abbas kepada keyakinan orang-orang kufar Quraisy. Hanya saja beliau setelah itu masuk Islam pada tahun ke-8 dan menjadi pejuang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Abbas adalah sahabat yang jangkungnya Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai ulama sejarah itu kalau menjelaskan tentang Al-Abbas katanya, Sayyidina Al-Abbas itu kalau dia berdiri, beliau itu menaik, istrinya itu tadi Lubabah Al-Kubra menaiki unta, kemudian Sayyidina Al-Abbas yang memegang kendali unta tersebut. Sayyidina Al-Abbas sama istrinya itu satu jajar, tingginya sama. Padahal istrinya sudah naik unta ya. Unta itu kalau lagi duduk begitu saja itu udah tinggi banget itu. Kalau sudah duduk begitu, barakatin naqatu, itu sudah tingginya itu sesaya ya kalau udah duduk begitu. Gimana bayangkan kalau dia kakinya kalau udah naik, kemudian dia berdiri, kemudian di atasnya ada siapa? Ada istrinya, kemudian Al-Abbas membawa kendalinya dan tingginya sama. Tapi kata dalam ulama Syama'il mengatakan walakin idza masya ma'an nabi talahu. Katanya kalau sudah berjalan bersama Nabi, seakan Nabi yang nampak lebih tinggi daripada Al-Abbas paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas meriwayatkan satu hadis, ya. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuduwu war-rawahu fi ta'allumid dini khairun 'inda Allah Ta'ala min al-jihad fi sabilillah." Pertama kita dibawa oleh Anas bin Malik bahwa sesungguhnya ketika kita belajar atau melakukan satu program, kita dicatat seperti jihad. Kemudian setelah itu kita dikatakan bahwa kemudian selain jihad juga kalau kita belajar dan datang ke masjid tidak menginginkan kecuali untuk belajar atau mengajar, kita akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Di sini dibawa lagi oleh Ibn Abbas bahwa sesungguhnya kalau belajar di waktu siang atau di waktu malam atau sore, al-ghudu itu waktu pagi, siang atau sore, arwah waktunya malam gitu, sore atau ke malam, fi ta'allumid din, untuk belajar kepada agama atau segala sesuatu yang membawa kita kepada agama, itu lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala daripada jihad sekalipun. Kalau tadi diserupakan dengan jihad, kalau ini lebih baik daripada jihad. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Al-Firdaus. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda juga di antara keutamaan penuntut ilmu.
Ini hadis-hadisnya ini bisa dipertanggungjawabkan semua ya, Masya Allah. Rasulullah yang mengatakan bukan kita cuma menyampaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jal, orang yang dia menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kafahu Allahu ma ahammah. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Kalau orang lain mungkin berpikir dari mana saya makan, dari mana saya, tapi orang yang menuntut ilmu, Allah sendiri yang tanggung ya apa sesuatu yang membuat menjadi tanggung jawab kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka olehnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari hadis Abdullah bin Al-Harith ibni Jaz, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan di dalam kitab Musnad Abi Hanifah. Ya, hadis tersebut dikeluarkan dalam Musnad Abi Hanifah. Dalam hadis juga dikatakan, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menjamin rizki penuntut ilmu. Jadi nggak ada cerita bahwa sesungguhnya ada orang yang mondok atau belajar agama kemudian mati kelaparan, tidak ada. Karena Allah yang menjamin kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang jamin dari mana makan dan minum mereka. Al-Imam Al-Haddad di sini mengatakan, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am alladhi takaffala Allahu bihi likulli dabatin fil ardh. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi penuntut ilmu itu dijamin oleh Allah. Kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib yang barusan kita baca, kata beliau, ya, jaminan dari Allah ini adalah jaminan khusus setelah adanya jaminan secara umum. Maksudnya bagaimana? Jadi kita penuntut ilmu ini mendapatkan jaminan dua kali. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada ya hamba Allah ataupun makhluk Allah ataupun makhluk atau manusia ataupun hayawan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu atau birizqihi. Berarti pertama secara umum untuk semua manusia Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan bahwa sesungguhnya mereka akan diberikan rezeki mereka. Kemudian setelah itu jaminan khusus. Jadi jaminan di dalam jaminan bagi penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupan mereka dan rezeki mereka. Maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah angkat kesusahan di dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu. Wa min kalami Sayyidina al-Arif billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'ana Allahu bihi, dan di antara yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau katakan, idza kana lil insani fahmun fil ilm wa manahahu Allahu himmatan fi talabihi fadzalika aqwa sababin li husulir rizq. Kalau manusia itu ya, kalau kita ini adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dalam ilmu, gampang paham. Artinya apa? Dia mau menuntut ilmu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya semangat di dalam mencarinya. Udah gampang ngapalnya, nggak gampang cernanya, dan semangat di dalam mencarinya. Orang seperti ini apa? Adalah orang yang paling gampang untuk mendapatkan rezeki. Ya, paling gampang untuk mendapatkan rezeki. Wala anfa'u lahu min dzalik, tidak ada sesuatu yang lebih manfaat dari itu. Udah rajin, ya, semangat. Udah semangat dan rajin, gampang paham. Ya, ada sebagian orang yang gampang paham tapi nggak semangat, malas banget. Ada orang yang rajin tapi susah paham-pahamnya. Nah, sekarang insya Allah kita termasuk kategori orang yang apa? Gampang ketika mendengar, insya Allah paham. Kalau tidak paham kita tanya sehingga kita menjadi paham. Setelah itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk senantiasa meneruskan pelajaran kita. Kalau dua hal ini sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang lebih manfaat dari hal tersebut. Ya. Oleh karena itu kita harus menjadikan kehidupan kita, usaha kita, keinginan kita, kemauan kita untuk mencari ilmu, ya, dan tidak menjadikan itu beban di dalam rezeki kita, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah rezeki kita dan kita akan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam rezeki kita. Itu di antara apa? Keutamaan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Habib. Nah, itu adalah ucapan dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini murid Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, semangatnya luar biasa dalam menuntut ilmu. Katanya, beliau tidaklah mau membaca kitab di hadapan gurunya Imam Haddad kecuali kalau sudah 25 kali membaca dulu sendirian. Jadi ini nih, misalnya kita baca ini halaman 103, 104, 105. Sebelum hadir di majlis, beliau akan baca an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuhu wa an Ibnu Abbas. Terus sampai selesai tadi itu satu. Kemudian diulang lagi sampai 25. Setelah selesai 25, beliau akan belajar sama gurunya. Setelah selesai belajar sama gurunya, dibaca lagi 25 kali lagi. Gimana nggak nempel? Jadi 25 kali sebelum belajar, 25 kali setelah belajar. Ya, 25 kali sebelum belajar, 25 kali setelah belajar. Sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, Arju an yakuna Ahmad bin Zain Al-Habsyi, an yakuna Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Ahmad bin Zain Al-Habsyi, fi ilmi al-zahir misla Syafi'i. Aku kira, katanya muridku Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini di dalam ilmu fikihnya sudah serupa seperti Imam Syafi'i. Ya, karena semangatnya. Saya pernah mencoba itu ya, naik motor dari tempat beliau Hautah Ahmad bin Zain itu menuju ke kota Tarim, karena beliau itu luar kota ya, beda kota belajarnya. Oh, melelahkan, subhanallah. Bayangkan ini Habib Ahmad bin Zain dulu kalau tidak menggunakan keledai atau kuda ya atau unta, beliau berjalan kaki ke kota Tarim. Perjalanan kurang lebih ya. Saya nggak tahu pastinya ya. Kalau naik mobil itu 1,5 jam. Mungkin 150 km ya. Ya, 150 km. Berjalan kaki. Subhanallah. Untuk sampai kepada gurunya, dan di hadapan gurunya kadang-kadang gurunya sengaja nggak keluar dulu nih. Mau ngelihat gimana sih orang dulu begitu tuh kalau mau belajar. Dibikin ini muridnya sampai sudah hatinya sudah udah nggak mau belajar lagi sama dia. Sampai sudah kayak begitu baru dia mau ngaji. Tapi kalau misalnya dia sudah nyerah, sudah tinggalkan. Sampai-sampai dulu tuh ada yang saya mau belajar beneran. Mau belajar beneran, mau belajar. Ya sudah, sekarang kita pergi ke mahkamah, ke ke pengadilan, kita bilang bahwa kamu barusan memperkosa putri saya dan kamu akan dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara selama 1 tahun. Setelah keluar baru kamu akan belajar sama saya. Kalau tidak, maka tidak akan diterima. Kalau iya, baru kamu akan diterima. Ada lagi sebagian datang ke rumah para ulama ya, dari atas lempari kotoran. Sekali, 2 kali, 3 kali, kalau dia nyerah dia pergi. Ya, kalau nyerah dia pergi, kalau dia tidak menyerah, karena dulu sebagian ulama mereka faham begitu ya. Makanya dulu Ibn Abbas mengatakan dzuliltu taliban fa'uzzistu matluban. Saya ini waktu lagi belajar kayaknya hina banget di hadapan guru, kok dihinakan sampai segitunya. Kok kayaknya saya ini nggak punya apa-apa, kok di hadapan dia tuh kok saya ini dihinakan banget, kok kayak nggak ada apa-apanya begitu. Fa'uzzistu matluban. Tapi ketika saya dicari sama orang ilmu saya, maka saya dianggap orang yang mulia. Dan itu memang sudah dari sananya gitu. Nah, sekarang berbeda. Uzzistu taliban wa dhulliltu matluban. Waktu belajar pengennya dimuliain. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak menghasilkan. Waktu belajarnya aja pengennya apa? Pengennya dimuliakan terus. Ya, semuanya dia yang atur. Kalau sekarang kan begitu. Semuanya murid yang atur. Bukan guru yang mengatur. Ya, sehingga apa? Keberkahan ilmu itu tidak ada. Keberkahan ilmu itu tidak ada. Ya, makanya dulu kita perhatikan para ulama kita, kadang-kadang mereka itu ngetes
guru-gurunya, sehingga mereka kalau sebelum ngaji itu, kalau murid-murid zaman dahulu apa yang mereka doakan? Mereka akan nangis dan mengangkat tangan kepada Allah. Allahumma astur aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guru saya ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib guru saya. Ya Allah, tutuplah aib guru saya. Jangan sampai dinampakkan aib guru saya sehingga saya tidak mendapatkan keberkahan daripada ilmu saya. Kalau sekarang enggak, dicari tahu ini gurunya salahnya di mana ya. Ya, kira-kira apa kesalahan guru saya ya? Kira-kira kekurangan guru saya di mana ya? Kira-kira ya, mulai banyak. Kalau dulu enggak, kalaupun sudah ngelihat, mereka akan berdoa, ya Allah tutupin, ya Allah tutupin, jangan dihadirkan di hadapan saya ya Allah. Ya, itu di antara apa? Di antara cara orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu sehingga mereka betul-betul mendapatkan ilmu dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, "Idza kana lil-insani fahmun fil ilm wa manahahu Allah himmatan fi talabihi, fadzalika aqwa sababin lihusul ar-rizq. ولا أنفع له من ذلك عن طلب العلم فينبغي أن يصرف همه في طلبه ولا يتكلف طلب رزقه فسوف يكفى ويساق إليه لأن الله تكفل لطالب العلم برزقه." Intaha. Itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau orang sudah diberikan pemahaman dan semangat dalam menuntut ilmu, maka itu sudah apa? Kunci rezeki. Kunci rezeki. Ya, kadang-kadang tidak dikira-kira. Orang yang nyari harta sampai apa? Capek-capek kehidupannya. Ini ada sebagian nggak nyari harta yang datang kepadanya. Dan ini bukan omongan, sekedar omongan dari dulu ini. Omongan kiai, omongan ustadz, segala macam. Itu memang dirasakan dan sesuatu yang dilihat dan dipandang dan dirasakan oleh sebagian orang. Ada orang yang cari kerja sampai capek. Sebagian lagi nggak kerja, tapi Allah berikan kemudahan. Tapi di awal tentu mereka berjuang ya, sehingga mendapatkan keridhaan Allah dan Allah memberikan kemudahan baginya. Makanya orang itu sekarang ini yang harus difikirkan adalah bagaimana caranya supaya mendapatkan hasil, bukan mendapatkan apa? Kerjaan. Aduh, saya sumpek Habib, saya belum ada kerjaan. Jangan begitu ngomongnya. Habib, saya sumpek belum ada gaji. Ya, enak nggak kerja tapi digaji. Ini sibuk, gimana caranya saya punya kerja? Jangan. Gimana caranya saya punya gaji? Ya, jangan. Ada orang yang mungkin kerjanya 1 jam sehari tapi uangnya banyak. Lebih enak begitu daripada kerjanya banyak dari pagi sampai sore tapi gajinya kecil. Ya, jadi jangan pernah pikirkan, saya pengen nih punya kerjaan. Jangan, saya pengen punya gaji. Karena kerja banyak-banyak tanpa ada gaji buat apa? Qultu wa min aqwal asbabil jalibati lirizqi aydan, kata beliau, dan di antara ya, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, dan di antara sesuatu yang paling kuat ya, sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah sebagaimana disebutkan oleh orang-orang arifun, orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu iqamatus shalah bitta'zim wal khusyu'. Kalau pengen banyak rezeki, pengen banyak uangnya, ya kata ulama-ulama kita, lakukan salat dengan pengagungan kepada Allah dan penuh dengan khusyuan. Dan membaca surat Al-Waqi'ah. Ya, ba'da asar, habis asar baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus kita baca sampai akhir ayat. Kapan itu waktunya? Habis asar. Tapi kata beliau khususan bil lail. Terlebih lagi waktu malam. Kata beliau apa? Waktu malam adalah waktu yang baik untuk kita membaca apa? Surat Al-Waqi'ah. Wa surat Yasin. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Waktu subuh. Jadi kalau malam atau sore baca Waqi'ah, malam baca Tabarak, habis subuh baca, malam baca apa? Yasin, Tabarak, bacanya waktu subuh. Ya. Enggak. Baca surat Al-Waqi'ah kapan? Ba'dal asar atau waktu malam. Baca Yasin sama Tabarak kapan? Waktu subuh. Baca Yasin sama Tabarak waktu subuh. Dan datang ke masjid sebelum azan. Sebelum azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelumnya datang ke masjid. Walaupun 1 detik sebelumnya. Yang terpenting kita berada di masjid sebelum azan. Wal mudawama 'ala taharah. Nah, ini yang senantiasa insyaallah kita jaga. Menjaga wudu.
Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Wudu bukan hanya untuk sholat, tapi Allah berikan kemudahan dengan wudu tersebut. Allah berikan cahaya di wajah kita, membuat orang lain nikmat memandang kita, membuat orang lain bisa mengingat Allah dengan apa? Dengan pandangan kepada orang yang mudawamah alal wudu. Ya, jadi senantiasa berwudu. Batal wudu lagi. Batal. Saya kan nggak mau sholat, nggak apa-apa. Bahkan dikatakan bahwa sungguhnya malaikat Jibril insya Allah menemani sakaratul mautnya orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Ya, wah nantilah pas kalau udah sehari saya sebelum meninggal baru saya dari mana ente tahu ya. Nah, kayak dari sekarang kalau orang sudah mudawa ma'alat taharah, ya setan susah untuk datang. Wa ada'u sunnatil fajr wal witir fil bait. Melakukan salat sunnatul fajr di rumah dan salat witir di rumah, bukan di masjid. Ya. Jadi sunnatul fajr ya lakukan di rumah dan witir di rumah. Jadi azan subuh, salat di rumah, sunnatul fajr, kemudian pergi ke masjid. Kalau untuk subuh. Ya, kalau waktu-waktu yang lain boleh kita apa? Sebelum azan bagusnya. Ya, sebelum azan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Wa imaratu ma ba'da salati subuh ila tulu'i syams. Dan di antara cara untuk mempermudah kita dapat uang nih, dengerin nih semua nih yang jomblo-jomblo nih. Ya, belum dapat rezeki uang, rezeki istri, rezeki. Dengerin nih, ini di antaranya amalannya nih. Ya, amalannya. Biasanya saya banyak sekali dimintain amalan-amalan. Di malam ini khusus nih, amalan semua isinya. Ya, nggak ada mahar lagi. Ya. Wa imaratu ma ba'da salati subh ila tulu'i syams. Kamu pergi ke masjid salat subuh berjamaah, jangan pulang dulu sampai terangnya matahari, sampai apa? Timbulnya matahari. Ukufan fil masjid, dalam keadaan i'tikaf di masjid. Lalu mengucapkan ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Diulang-ulang terus itu. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Kapan itu dibacanya? Ketika kita selesai sholat subuh, kita duduk aja sambil nunggu matahari terbit, sambil kita membaca doa, ya sambil kita i'tikaf dan membaca doa, ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Itu diulang-ulang terus. Insya Allah rezeki dipermudah sama Allah. Kalau kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i mengatakan ada 4 hal yang bisa membuat kita banyak rezekinya. Yang pertama qiyamul lail, bangun di malam hari. Wa kathratul istighfar bil ashar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, mengucap istighfar di waktu malam atau di waktu dekat-dekat subuh, waktu sahur begitu, waktu jam 3, jam 4. Banyak-banyak astaghfirullahaladzim. Kata Allah dalam Al-Quran, istaghfiru, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam salah satu ayat Allah katakan mintalah istighfar sehingga Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rezeki, pintu langit kepada kalian. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, sedekah. Orang lagi nyari kok dikeluarin. Ya, ada orang bertanya begitu. Ini kok disuruh ngeluarin kan mau nyari. Mau dapat ikan ya harus pancingan dulu. Dapat ikan mana bisa. Ya. Keluarin ya 1.000, 2.000, 10.000, 1.000.000, 100 juta, palingnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Bisa lebih dari itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki. Wa dzikru awwalan nahari wa akhirahu. Ya. Kemudian berzikir kepada Allah di pertama siang, artinya waktu-waktu duha dan di waktu sore. Kata beliau ada 4 hal yang membuat orang itu susah sekali mendapat rezeki. 4 hal. Yang pertama apa? Tidur di waktu pagi. Susah dapat rezeki tidur di waktu pagi. Kalau kata Habib Zain, tidurnya itu waktu siang. Ya, tidur waktunya waktu siang. Atau tidur dari waktu terang lah, tidur waktu terang. Begitu sih. Buat tidur waktu terang, bukan waktu gelap. Waktu terang itu ya dari pagi sampai sore, enggak baik. Tapi Rasulullah SAW adakan qailulah. Qailulah itu apa? Waktu-waktu jam 11 sampai jam 12 itu enggak apa-apa. Ya, tidur sedikit. Yang kedua qillatus shalah, dikit salatnya, yang wajib aja. Ya, wal kasal, malas. Orang malas itu susah dapat rezeki. Wal khiyana,
biasa mengkhianati orang. Itu biasanya susah untuk mendapatkan rezeki. Dan kata beliau, wa mimma yamna'u rizqa aidan, dan di antara sesuatu yang bisa mencegah rezeki juga adalah kathratun naum, banyak tidur. Orang banyak tidur, sedikit rezekinya. Wal akal wa syurbu junuban, makan dan minum dalam keadaan junub. Itu juga sama, membuat susah. Wa kansul baiti fil lail. Kata beliau menyapu rumah di malam hari. Itu bikin rezeki susah. Ya. Wa tarkul qumamati fil bait, dan meninggalkan sampah di rumah, nggak dibuang-buang, ditaruh di depan rumah aja. Itu juga bikin rezeki menjadi sempit. Wal masyu quddamal masyayikh, berjalan di hadapan orang yang lebih tua atau para guru. Jalan di depan mereka. Sama. Kemudian wal khilalu bi kulli khashabah, dan dia pakai itu gigi, buat pakai apa? Buat di giginya pakai apa? Pakai kayu. Wa ghuslul yadaini bit-tin, cuci tangan pakai pasir. Mungkin nggak ada air, nggak ada apa, dia pakai pasir gitu. Wal julus 'ala al-'atabah, duduk di depan pintu. Wal wudu fil mabraz, dia wudu di dalam toilet, tempat buang air kecil atau besar, di situ dia wudu. Boleh nggak? Boleh semua ini boleh semua. Tapi mempersulit rezeki kata sebagian ulama, ya. Mau percaya boleh, bagus ya, karena ini ucapan ulama, tentu semuanya ada pengambilan dari hadis Nabi. Ya kalau nggak percaya ya syukur, ya. Rezekinya dipersempit nanti. Wa khiyatatus thawb ala jasadi, misalnya tangannya ini bajunya ini robek, dia ngejahit, tapi bajunya sambil dipakai. Harusnya dibuka dulu, dijahit gitu. Tapi ini enggak, sambil dipakai sambil dia jahit. Itu juga. Wa tajfiful wajh bis-thawb, malas ngambil anduk, wajahnya basah, dilap pakai baju sendiri. Ya. Wa tarku nasjil ankabut fil bait, kemudian meninggalkan rumah itu biasanya ada di atasnya itu rumahnya scorpion ankabut. Rumah laba-laba, Ustaz. Ya, Laba-laba. laba-laba biasanya ada di ujung. Ya, sawangan, sarang itu apalah. Ya, dibiarkan saja, nggak dibersihkan dari rumah, itu juga sama. Ya. Kemudian mempermudah sholat, tahawun bis sholat, melalaikannya. Wa itfa'u siraj bin nafas, mematikan lampu dengan dengan tiupan. Kalau sekarang gimana matiin lampu? Nah, kalau orang dulu berarti maksudnya tiup lilin. Tiup lilin, ya, tiup lilin juga sama. Wa tarkud du'a lil abawain, dan meninggalkan doa buat kedua orang tua. Kullu dzalika yurithul faqra, semua yang disebutkan tadi bisa mewariskan seorang kepada kefakiran. Urifa dzalika bil athar, semua ini bukan hanya sekedar disebut saja, semuanya itu ada pengambilan dalilnya dari athar, dari Nabi dan para sahabat. Dzakara dzalika Nasiruddin At-Tusi, semua itu disebutkan oleh Nasiruddin At-Tusi dalam kitabnya Adabil Muta'allimin, yang beliau beri nama Adab Al-Muta'allimin. Wallahu a'lam. Habib salam.